'cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just Hasil evaluasi telah keluar, PSSI resmi pertahankan Sintayong diminta bekerja lebih maksimal di Timnas Indonesia. PSSI mengungkapkan hasil evaluasi terhadap pelatih Timnas Indonesia Sintayong seusai kegagalan di Piala AFF 2022 lalu. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Departemen Teknik PSSI, Sintayong tetap melatih Timnas Indonesia. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan itu juga diminta untuk bekerja lebih maksimal di berbagai kompetisi yang akan dihadapi skuad Garuda sepanjang tahun ini. PSSI meminta pelatih Sintayong untuk bekerja lebih di kompetisi yang akan datang, mengingat Timnas akan menghadapi kompetisi-kompetisi penting di sepanjang tahun. Utamanya bukan hanya skuad senior, namun juga tim U19 yang tahun ini akan menghadapi Piala Asia dan Piala Dunia U20. Ungkap Sekjen PSSI Yunus Nusi. Timnas Indonesia memang akan menghadapi sejumlah turnamen besar. Selain Piala Asia 2023, juga ada Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Di luar turnamen-turnamen itu, Sintayong juga harus mempersiapkan Timnas Indonesia untuk menjalani laga persahabatan internasional FIFA pada Maret 2023 ini. Sementara itu, turnamen Piala Asia 2023 yang tadinya dijadwalkan berlangsung pada musim panas 2023, namun ada wacana untuk digeser ke Januari 2024 karena penunjukan Qatar sebagai tuan rumah. Jika memang demikian, maka kontrak Sintayong tak akan berlaku hingga turnamen digelar karena itu akan habis pada Desember 2023 ini. Belum diketahui nasibnya mengenai hal ini, namun tentu kita berharap agar sang pelatih asal Korea Selatan memimpin Barklok dan kolega di Qatar. Di sisi lain, sepanjang tahun 2022 ini Sintayong telah mencatatkan beberapa prestasi di Timnas Indonesia, di mana di tangannya tim Garuda lolos ke Piala Asia 2023 dan skuad U20 melaju ke Piala Asia U20 2023. Selain itu, Indonesia juga telah merebut medali perunggu SEA Games 2021. Resmi, Indra Syafri jadi pelatih Timnas Indonesia di SEA Games 2023. Sekjen PSSI beri penjelasan. Berdasarkan hasil rapat Komite Eksekutif PSSI pada 30 Januari 2023, Dirtek PSSI Indra Syafri resmi ditunjuk jadi pelatih Timnas Indonesia di SEA Games 2023, yang mana akan digelar di Kamboja. Ia akan menunggangi skuad Garuda menggantikan Sintayong untuk kejuaraan tersebut. Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi menjelaskan alasan penunjukan Indra Syafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 di SEA Games kali ini. Yunus mengatakan ada dua alasan penunjukan Indra Syafri sebagai pelatih Timnas Indonesia untuk SEA Games 2023, yaitu karena jadwal yang mepet dan Sintayong akan fokus melatih Timnas Indonesia U20. Mengingat semakin dekatnya pelaksanaan SEA Games di Kamboja, PSSI perlu mengambil langkah untuk menunjuk pelatih yang akan bertanggung jawab pada event tersebut. Hal ini tentu sejalan dengan program Kemenpora dan KOI tentang persiapan cabang olahraga untuk prestasi yang segera dilaksanakan, ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi dalam laman resmi PSSI. Lantas bagaimana dengan posisi Sintayong? Untuk sementara, Sintayong melepas jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia U23, sebab Sintayong difokuskan membesut Timnas Indonesia U20 yang dipersiapkan tampil di Piala Asia U20 2023 dan juga Piala Dunia U20 2023. Penunjukan Indra Syafri juga bukan tanpa alasan. Ex-pelatih Bali United ini merupakan salah satu pelatih lokal terbaik yang dimiliki Indonesia. Di level junior, Indra Syafri pernah membawa Timnas Indonesia juara Piala AFF U19 2013 dan Piala AFF U22 2019. Indra Syafri juga berpengalaman mengantarkan skuad Garuda Muda mentas di SEA Games tepatnya pada 2019. Saat itu Indra Syafri membawa Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan lolos ke final, sebelum akhirnya harus kalah 0-3 dari Timnas Vietnam U23 racikan Park Hang-seo. Sementara itu, atas penunjukan Indra Syafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2023 membuat media Vietnam Soha Doc Vien menyindir Sintayong. Dalam artikelnya, Soha menyebutkan Indra Syafri mencatatkan pencapaian yang lebih baik ketimbang Sintayong berdasarkan pencapaiannya saat memimpin Timnas Indonesia U23 di SEA Games. SEA Games 2023 sendiri rencananya akan digelar pada 5 hingga 17 Mei 2023. Belum kepikiran pensiun, Ilyas Pasoyevic berambisi bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan AFF 2024.
Penyerang timnas Indonesia Ilyas Passojevic menerangkan dirinya masih ingin bermain sepak bola dan belum berpikir untuk kantong sepatu meski usianya tak lagi muda. Ilyas Passojevic saat ini menginjak usia 35 tahun. Andai tidak menderita cedera parah, dirinya akan terus bermain sepak bola sampai usia lebih dari 40 tahun. Jujur saya belum terpikir ke sana. Saya juga bingung, setiap tahun saya merasa lebih kuat, fit dan bagus, jadi lebih gampang bermain bola. Ujar Ilya dalam perbincangan dengan Antara melalui media sosial TikTok @antaranews pada Senin 30 Januari. Pesepak bola yang membawa Bayangkara LC dan Bali United juara Liga 1 Indonesia itu menyebut bahwa bahkan pada umur ke-35 tahunnya, dirinya selalu berada di posisi teratas dalam tes fisik. Hal itu terjadi karena dia menjaga gaya hidupnya. Kalau sudah berumur 35 tahun, pola hidup harus sempurna. Bahkan istirahat, tidur mesti sempurna jika ingin tetap menunjukkan performa terbaik. Tutur Spaso. Pria yang dinaturalisasi menjadi WNI pada tahun 2017 itu pun masih memiliki ambisi yang berupaya diwujudkannya. Di antaranya adalah Spaso berhasrat membawa Bali United meraih gelar juara Liga 1 Indonesia untuk ketiga kalinya. Dia juga bertekad menunjukkan performa bagus di Liga 1 agar kembali mendapatkan panggilan timnas Indonesia yang kini dilatih oleh Sintayong. Saya mau membela timnas di Piala Asia 2023 dan Piala AFF berikutnya tahun 2024. Ya, saya selalu siap untuk timnas, memberikan yang terbaik bagi negara. Namun semua tergantung keputusan pelatih. Saya pribadi siap 100% untuk dipanggil dan saya akan membuktikannya di Liga. Ilyas Passojevic. Sementara itu, sebagai pemain senior sekaligus rekan satu tim di timnas Indonesia pada Piala AFF 2022 lalu, Spaso pun turut menyambut baik kedatangan dua pemain abroad Indonesia, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman di Liga 1. Dirinya pun meyakini persaingan di Liga 1 akan semakin ketat dengan kedatangan dua pemain tersebut.